bersama-sama berdoa menuntut ilmu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillah. Krungu suarane apa gur ngene iki? Cek cek. Oh iya. Cek cek cek. Jackson. 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 Silakan masuk Fitri. Mas, jadi nanti setelah saya selesai kan yang selanjutnya paling udah banyak yang masuk belum? Cek. Terima kasih. Selamat datang Ustadz. Monggo. Acara akan segera kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Sawal Anak Budi Mulia 1 Yogyakarta segera dimulai. Yang kami hormati Bapak Ustadz Fatur Kamal selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang kami hormati segenap guru karyawan kelompok bermain dan taman kanak-kanak Budi Mulia 1 Yogyakarta. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara syawalan virtual keluarga besar kelompok bermain dan taman kanak-kanak Budi Mulia 1. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Semoga di akhir nanti kita dapat berkumpul bersama beliau di surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Ketua Yayasan Salahuddin Budi Mulia. Acara yang selanjutnya ikrar sawalan. Selanjutnya inti syawalan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Fatur Rahman Kamal LC. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara syawalan virtual pada pagi hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara dapat berjalan dengan lancar tak kurang suatu apapun. Acara yang selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya akan membacakan surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 136 yang akan dibacakan oleh Ibu Dwi Hartati SPD AUD dengan sari tilawah
Ibu Diah Sensus SPD AUD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu fahum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersergadalah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak
baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Salahuddin Budi Mulia yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Khairil Anwar. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Tes suara saya kedengaran nggak? Jelas Bapak, monggo waktu dan tempat kami jelas. persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kiai kita Ustadz Fatur Rahman Kamal, kemudian Ibu Ahadiyah Muhyiddin ya, selaku ketua pengurus di TK Budi Mulia 1, tentu saja bersama dengan Bapak Profesor Muhyiddin Mawardi. Barangkali ada rekan-rekan dari yayasan, saya kira Ibu Marsiti itu juga bagian dari yayasan kita, Ibu Kepala Sekolah TK Budi Mulia 1 beserta seluruh Ibu Guru, dan para hadirin, mungkin juga ada para orang tua yang hadir yang dirahmati Allah. Nah? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita bersama, baik melalui pertemuan fisik ya, yang disebut sekarang populer dengan istilah luring ya, luar jaringan, itu artinya bertemu secara fisik langsung, bertempat di masjid, atau sering juga populer dengan istilah gedung serbaguna Abu Bakar Asy-Siddiq, maupun ibu bapak semua yang bertemunya melalui daring dalam jaringan, atau juga sering disebut dengan online, atau juga populer dengan virtual. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena salah membaca undangan. Seperti yang diposting oleh Bu Marsiti itu, acaranya adalah syawalan virtual.
saya juga mendapatkan undangan dari Ibu TK. Itu monggo Pak, jadi nanti Zoom-nya tinggal ngetok sekali itu sudah langsung tersambung gitu. Nah, jadi bayangan saya memang acaranya virtual atau daring. Jadi karena itu saya siapnya daring. Nah, tadi saya ditanya apa hadir ke Budi Mulya, saya siapnya daring. Jadi karena itu ini memang rupa-rupanya komunikasi itu perlu suatu saat menjadi lebih diperjelas atau dibuat undangannya terpisah gitu. Kalau ingin dihadirkan secara luring atau fisik, itu dikatakan fisik. Nah, kalau dicampur antara daring dan luring itu membingungkan. Jadi karena itu saya mohon maaf, yang mestinya mungkin diharapkan hadir luring ya di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, tapi saya siapnya daring kali ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Jadi atas nama yayasan yang sekarang bernama Yayasan Salahuddin Budi Mulya, jadi YSBM, saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabballahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Jadi sekali lagi mohon maaf selaku mewakili yayasan apabila selama kita bergaul ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Barangkali juga hubungan antara yayasan dengan TK sejauh ini ya bisa dikatakan semacam kurang lancar. Nah, untuk itu kita berharap mudah-mudahan ke depan itu akan makin lancar. Nah, di dalam WA-nya saya diminta untuk sedikit memperkenalkan yayasan kita. Nah, sebagaimana Ibu Bapak semua ketahui bahwa Yayasan Salahuddin Budi Mulya ini diawali, yang saya paling ingat adalah gerhana matahari total tahun 1983. Jadi saat itu ada peletakan batu pertama, pembangunan ya kompleks, terutama yang berkaitan dengan pembangunan asrama. Baru setelah asrama dan lain-lain itu dibuat, terutama juga ada tempat Pak Kiai, tapi waktu itu kita menyebutnya apa ya, KRT ya, rumah tangga, kepala rumah tangga pondok. Jadi saya kira yang awal dulu Pak Hadi Prihatin, kemudian dilanjutkan oleh Pak Dr. Mansur Romi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Profesor Muhyiddin, dan kemudian almarhum Ustadz Profesor Yunahar Ilyas, dan sekarang ditempati oleh Ustadz kita ya, Kiai kita ya, Fatur Rahman Kamal. Nah, kemudian baru dibangunlah gedung serbaguna ini. Jadi kurang lebih kalau dikatakan berapa usianya, ya kurang lebih 39 tahun. Tetapi melalui undang-undang yayasan yang baru, yayasan yang lama, yang waktu itu notarisnya adalah Pak Umar Sambudi, itu dianggap hilang atau dianggap dihapus karena tidak memperbarui berdasarkan undang-undang yayasan yang baru. Karena itu, atas inisiasi terutama para alumni yang punya kepedulian yang sangat tinggi, kemudian dibantu oleh salah satu alumni yang kebetulan menjadi notaris, yaitu Ibu Ririn Frida Arini, SA Magister Kenotariatan, ya. Maka berdasarkan
jasa beliau. Kemudian keluarlah akta notaris tanggal 13 Juli 2020. Jadi berdasarkan akta ini, kemudian terjadi perubahan susunan kepengurusan. Jadi berdasarkan undang-undang yayasan yang baru ini, maka organ yayasan itu ada 3. Jadi yang pertama yang disebut dengan pembina. Nah, saat ini pembina yang ada di dalam akta notaris kita sekarang ini, ketuanya adalah Bapak Profesor Amin Rais, kemudian anggotanya adalah Bapak Profesor Duka Latif, Bapak Dr. Masyur Masyab SU, kemudian Insinyur Jafnan Afandi, kemudian Bapak Dr. Andes Zulkifli Halim, Magister Sains. Jadi ada 5 yang masuk di dalam Dewan Pembina. Kemudian setelah Dewan Pembina itu ada yang namanya, ya kita sebut Dewan lah ya untuk memudahkan, ada yang namanya pengawas. Ya kita sebut saja Dewan Pengawas, yang populer dengan singkatan Dewas, ya Dewan Pengawas. Yang ketuanya saat ini adalah Bapak Profesor Muhyiddin Mawardi. Kemudian anggota-anggotanya adalah Bapak Hanafi Rais, putra pertama dari Pak Amin Rais, kemudian Bapak Ahmad Syafiq, ya, LMM. Nah, Pak Syafiq ini adalah alumni dari pondok pesantren kita. Kemudian Bapak Dr. Anwar Sanusi yang sekarang menjabat sebagai Sekjen Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Bapak Bambang Sutono, ya, SHLM, juga alumni, dan kemudian nomor 6 adalah Bapak Dr. Ade Ahmad Rosi. Jadi Pak Ade Ahmad Rosi itu juga alumni kita. Jadi anggota Dewan Pengawas itu ada 6 orang. Nah, kemudian organ yang ketiga yang mengurusi keseharian dari yayasan kita itu disebut organ pengurus, yang kebetulan pengurus itu sekarang dipercayakan kepada saya. Jabatan namanya memang disebut Ketua Umum. Jadi Ketua Umum itu adalah Hairil Anwar, kemudian berikutnya dibantu oleh Ketua Profesor Ali Gufron, dibantu oleh Ketua Bapak Insinyur Misbahul Huda. Jadi Pak Ali Gufron dan Pak Misbah ini adalah alumni santri angkatan pertama yang paling saya ingat. Kemudian dibantu oleh Sekretaris Umum, jadi Bapak Dr. Muhammad Mansur Romi, SU, pakar anatomi. Jadi beliau itu ya awal ya mengikuti perjalanan yayasan kita. Kemudian dibantu oleh Sekretaris Bapak Edi Setiawan, Sarjana Ekonomi, Master in Development Management. Nah, Pak Edi Setiawan ini juga alumni pondok pesantren yang pertama bersama-sama dengan Pak Ali Gufron dan Pak Misbah tadi. Kemudian juga dibantu oleh Pak Dr. Muhammad Sayuti. Jadi Pak Sayuti ini juga alumni santri. Kemudian juga dibantu oleh Pak Dr. Sudar Maji yang populer dengan panggilan Pak Aji. Nah, beliau ini juga santri, alumni, ya. Kemudian bendahara yayasan, bendahara umumnya Bapak Profesor Mahfud Solihin. Jadi beliau juga alumni pondok pesantren yang sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kemudian juga dibantu oleh bendahara
Bapak Dr. Haji Muhammad Ahsin Sidqi. Ya, beliau juga alumni kita yang sekarang menjabat sebagai Dirut Indonesian Power. Kemudian dibantu oleh Bapak Muttaqin, sarjana sastra, Master of Public Health. Dia juga alumni santri kita. Dan dibantu oleh Ibu Marsiti, sarjana pendidikan, yang juga salah satu dari guru di TK Budi Mulia ini. Juga alumni dari, nggak tahu namanya dulu, santri Jumat atau santri Kalong gitu ya. Nah, itu sedikit gambaran yang berdasarkan akte notaris yang dibuat oleh Bu Ririn Frida Arini, SH MKN ini. Nah, jadi Ibu TK Budi Mulia 1, kalau ada hal apa-apa itu bisa lewati karena menjadi NK, tapi juga bisa langsung kepada Pak Sekretaris Umum Pak Dr. Mansur Romi, atau juga bisa langsung kepada saya yang nomor HP-nya itu sudah Ibu Bapak mendapatkannya. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit gambaran. Jadi dulu ketika awal-awal yayasan itu dibuat, kurang lebih katakanlah 39 tahun yang lalu itu, di sebelah tanah kita itu ada komplek ya. Dulu Bu Ahadiah Muhyiddin itu kan tinggal di situ juga, di kompleks itu ya, tinggal di situ. Itu juga ada yang namanya Bapak Dr. Muhammad Masyri, Doktor Fakultas Farmasi, yang waktu itu dalam rapat yayasan mengusulkan Bapak Ibu yayasan, karena kebetulan kita itu berada di kampung, tentu saja zaman itu tidak seramai seperti sekarang ini. Saya punya ide untuk membuat taman kanak-kanak sebagai bagian dari pengabdian masyarakat Yayasan Salahuddin Budi Mulia ini. Dan secara akur 100% ide dari Pak Dr. Masri itu diterima. Maka mulailah dibangun yang kemudian Taman Kanak-kanak Budi Mulia. Waktu itu angka satunya belum ada. Baru kemudian saya kira, saya lupa sejak kapan diberikan angka 1, karena kemudian beberapa tahun Bu Amin Rais ketika Mas Hanafi masih kecil, masih TK itu, mempunyai ide untuk membuat taman kanak-kanak, maka kemudian Bu Amin memberikan nama Taman Kanak-kanak Budi Mulia 2, ya, Budi Mulia 2. Yang kemudian tentu saja ya dikelola dengan sangat baik oleh Bu Amin Rais, dibantu oleh keluarga dan lain-lain. Maka kemudian kita mengenal Budi Mulia 2 itu berkembang sedemikian rupa, tidak hanya taman kanak-kanak, tetapi juga ada SD, SMP, SMA, bahkan juga ada ya vokasi. Ya. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, ini sekadar mengingat sejarah. Waktu itu dengan bangga kita mengatakan bahwa TK kita barangkali satu-satunya di Indonesia yang kepala sekolahnya adalah Dr. Masri Apoteker. Jadi beliau masih ada, saya nggak tahu apakah beliau rumahnya yang di dekat rumah Bu Muhyiddin, ya, Bu Hadiah Muhyiddin itu masih ada atau beliau sudah pindah, karena beliau kemudian menikah, yang istrinya itu adalah dosen Fakultas Hukum. Saya kira kapan-kapan barangkali ya, karena beliau sesekali itu bisa kontak lewat Facebook dengan saya, mungkin kapan-kapan beliau bisa ditanggap ceritanya ketika itu. Nah, itu sedikit cerita ya Bapak sekalian. Yang terakhir ingin saya sampaikan, jadi dengan adanya yayasan yang baru ini, insya Allah kita akan mempunyai perhatian yang besar kepada Taman Kanak-kanak Budi Mulia 1 ini. Jadi saat ini di TK kita, di komplek kita itu ada 3 kegiatan utama, yang tentu saja pertama adalah pondok pesantren,
yang nanti diasuh langsung oleh Pak Ustadz. Kemudian yang kedua yang disebut dengan laboratorium dakwah yang nanti juga akan kita adakan berbagai macam kegiatan. Yang tiga adalah Taman Kanak-Kanak Budi Mulia 1 ini. Dan insya Allah kita akan bersinergi, bekerja bersama untuk membesarkan masing-masing ini, dan mudah-mudahan melalui kerjasama yang baik, apakah pondok pesantren, apakah laboratorium dakwah, apakah 3 Budi Mulia, itu mudah-mudahan makin besar ke depan. Jadi atas nama yayasan, sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu bapak pengurus ya Bu Ahadiah. Itu ibu-ibu saja atau ada bapaknya yang ngurus itu di kepengurusan itu ya. Kita berharap kerjasama ke depan makin baik sehingga TK kita yang dulu kita banggakan ya karena satu-satunya yang dikepalai oleh dokter itu menjadi makin besar. Dan kita berharap walaupun dalam suasana pandemi, perhatian masyarakat terhadap TK Budi Mulia 1 itu juga akan makin besar. Mari kita terus bekerja sama. Jadi melalui pondok pesantren, melalui laboratorium dakwah, dan tentu TK Budi Mulia 1 itu. Jadi sekali lagi atas nama yayasan kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Ahadiah beserta seluruh krunya yang luar biasa yang terus menghidupkan TK Budi Mulia 1 ini. Mari kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan semangat keikhlasan, semangat juang yang tinggi untuk memajukan 3 unit yang ada di lingkungan Yayasan Salahuddin Budi Mulia ini. Saya kira itu saja. Sekali lagi mohon maaf dan selamat mengikuti kegiatan Syawalan TK Budi Mulia 1 itu berikutnya, dan nanti kita dengarkan bersama nasihat dari kiai kita, Kiai Fatur Rahman Kamal. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Khairil Anwar selaku Ketua Yayasan Salahuddin Budi Mulia. Kita tahu bahwasanya yayasan kita adalah yayasan yang bukan dibangun dari kemarin, tapi dari awal, yaitu sekitar tahun 84. Nah, 82. Nah, beliau adalah tonggak awal sejak pendirian TK. Beliau kami kenalkan itu yaitu Ibu Surtilah SPD, yang sebelahnya ada Ibu Jumiati SPD. Beliau adalah dari awal, tonggak awal yang mengawali yang pertama kali berdirinya TK Budi Mulia 1, kurang lebih kalau dihitung dari sekarang sudah 37 tahun ya, 37 tahun berdiri, 37 tahun berjalan. Dan beliau masih setia mendampingi kami meskipun beliau sebentar lagi sudah mau purna, akan tetapi jasa-jasa beliau akan kita lanjutkan, akan kita teruskan. Begitu juga kami sambut kembali, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Zoom virtual ini Bapak Profesor Dr. Khairil Anwar selaku Ketua Yayasan Salahuddin beserta jajarannya. Kemudian Ibu Siti Ahadiah MSI selaku Ketua Pengurus Budi Mulia 1, Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Budi Mulia 1 beserta jajarannya. Sebelum memasuki inti Syawalan, acara selanjutnya akan kita perdengarkan yaitu Ikrar Sawalan yang akan disampaikan oleh guru senior kita yaitu Ibu Surtilah SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar halal bihalal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun, terimalah segala amal soleh kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami keluarga besar kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Budimaya 1 Yogyakarta yang hadir pada acara ini menyadari dan mengakui dengan tulus dan ikhlas bahwa kami telah berbuat khilaf dan salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik secara pribadi maupun kedinasan. Oleh karena itu, maka kami saling meminta dan memberi maaf. Dengan iringan doa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal soleh kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang takwa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi ikrar syawalan yang dibacakan oleh beliau yang terhormat Ibu Surtila SPD. Semoga di bulan Syawal yang penuh berkah ini kita dapat diampuni segala kesalahan kita. Kita juga dapat saling memaafkan antar saudara, antar sesama guru, antar sesama wali murid meskipun tidak dapat hadir di sini. Akan tetapi dengan perwakilan ikrar syawalan yang barusan disampaikan, semoga kita dapat saling memaafkan dan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan tahun depan kita dapat bertemu lagi meskipun via via online, meskipun belum bisa tatap muka, akan tetapi semoga kita bisa saling memahami, saling mengerti, kita saling memaafkan, dan kita bisa lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya inti syawalan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Fatur Rahman Kamal LC, dan nantinya akan dilanjutkan dengan doa. Kepada Bapak Fatur, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bu Muhyiddin enggak rawu ya? Oh iya. Nah, ini enggak kelihatan, mohon maaf. Jadi jadi saya sapa yang hadir. Biasanya pakai layar, kecuali hari ini. Nah, jadi tentu yang saya hormati Kepala TK kita Bu Surti dan para penggantinya. Yang saya tahu kepala sekolah itu dari dulu kayaknya Bu Surti itu. Lalu yang lain itu penerus. Ya, jadi pengganti. Dan tentu semua ibu-ibu kita. Apa ada bapak? Dulu Mas Gopur nggak ada ya. Iya, jadi memang mungkin Pak Khairil juga perlu tahu ini. Jadi di sini para serikandi yang luar biasa ya. Jadi para mujahidah. Semuanya yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya banggakan. Kemudian juga tentu jika masih bersama kita Bapak Profesor Dr. Khairil Anwar sebagai pengurus ya, ketua pengurus yayasan namanya Salahuddin Budi Mulia, digabung. Mungkin selama berpuluh tahun itu berada di antara ada dan tiada. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi yayasan yang baru beserta segenap pengurus. Juga ada Ibu Muhyiddin dan mungkin juga Bapak
mengikuti acara ini secara virtual, serta segenap para ibu bapak wali murid ya yang hadir melalui jaringan Zoom atau digital yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, kesyukuran yang luar biasa ibu bapak sekalian. Kesyukuran bukan semata-mata bahwa kita bisa hadir di sini, tetapi seperti yang disampaikan oleh Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, agar kita dapat menyempurnakan bilangan Ramadan. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang bisa menyempurnakan. Bahkan kita juga diizinkan oleh Allah untuk bertakbir bersama. Dan ini kenikmatan yang luar biasa, karena tidak semua saudara kita bisa menyempurnakan bilangan Ramadan. Sebagian di antara mereka ada yang sakit. Mungkin ada di bulan Ramadan tapi tidak bisa berpuasa. Masih hidup di bulan Ramadan tapi akhir hayatnya juga di bulan Ramadan. Contohnya Tengku Zulkarnain ya. Beliau dipanggil Allah ya di akhir gitu. Dan peristiwa Tengku Zulkarnain mengingatkan saya Pak Yun gitu. Pak Yun Hariles juga sama, waktu itu beliau saya dampingi semalam suntuk waktu itu dari malam sampai pagi hari. Sebelum kemudian beliau dibuat tidak sadarkan diri oleh dokter untuk kepentingan medis, dan itu akhir. Jadi malam hari itu ya akhir dari hayat beliau. Karena sejak jam 7 hari itu sampai akhir hayat beliau dalam posisi menggunakan ventilator dan wafat. Sama dengan Tengku Zulkarnain. Beliau minta izin untuk bertakbir 3 kali, bersyahadat, pasang ventilator, 2 hari kemudian meninggal. Nah, kita syukuri Allah masih memberikan kita umur sampai pagi hari ini, dan mudah-mudahan panjang umur serta sehat. Tapi juga dalam suasana banyak saudara kita yang diuji oleh Allah dengan COVID, dan buktinya kita baik-baik aja ini. Insya Allah sehat ya. Jadi tentu pandangan kita tentang COVID ya, ini juga penting bahwa ini semua tidak bisa dilepaskan dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan pandemi yang melampaui semua negara di dunia, bahkan dedaunan yang jatuh pun itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Ini keyakinan pertama. Ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memiliki tujuan, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kita tidak perlu terlalu risau berduka atas segala apa yang luput. Ya contohnya saja pembelajaran. Pembelajaran kita sampai hari ini masih berjalan secara online, dan itu tidak ideal sama sekali. Berbeda dengan pemerintah Jepang yang saya kira untuk pendidikan usia dini sampai menengah atas mereka tidak memberlakukan online, Bu. Tapi nampaknya kita di Indonesia ini kok lebih takut daripada orang-orang Jepang. Jepang itu yang online itu untuk pendidikan tinggi. Sehingga kalau anak-anak TK tetap masuk, di Tokyo tetap masuk mereka. Tapi kampus sepi, lockdown. Nah ini kan sesuatu yang luput. Tapi juga bila kita selamat dari peristiwa ini bukan berarti kita otomatis lebih baik daripada orang yang terkena, belum tentu juga. Oleh karena itu Allah menghendaki suatu keseimbangan. Yang kedua, pandangan kita tentang COVID ini tentu
kita patuh kepada para ahli. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah jika kita tidak mengetahui. Maka kita menggunakan protokol kesehatan misalnya. Jadi yang ketiga itu optimis. Allah itu banyak cara untuk menyayangi kita. Mungkin ada banyak dosa kita yang tidak terampuni dengan istighfar, tidak terampuni dengan amal soleh kita, mungkin terampuni dengan lamanya suatu musibah. Karena Rasulullah mengatakan, idza ahabballahu abadan ibtalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia diberikan ujian. Mungkin ada cinta Allah yang kita tidak raih dengan sholat, tetapi dapat diraih dengan musibah. Nah yang repot itu sudah sholatnya tidak mencintai Allah, musibah tambah kacau. Nah, ini dia. Jadi kita optimis, ada banyak cara Allah menyayangi hamba-hambanya. Bahkan orang yang meninggal sekalipun itu juga disayangi oleh Allah, bahkan mereka mendapatkan pahala seperti para syuhada. Jadi ini tentang rahmat Allah, maka kita selalu optimis. Termasuk saya pribadi berpandangan agar TK ini jangan terlalu lama-lama melockdown. Jangan terlalu mengikuti orang-orang yang sekular ya. Jadi ada ruang di mana kita harus bertawakal kepada Allah. Karena kalau pendidikan kita ini terus ditutup, maka tidak menutupi kemungkinan kita akan mengorbankan satu generasi. Jadi ibu-ibu jangan terlalu lama melockdown sekolah kita. Selama prosedur kita gunakan UMY baik-baik saja. Satu kelas itu 20 orang, total tutup itu hanya 1 semester saja. Berikutnya baik-baik saja. Jadi kadang-kadang kita terlalu takut, jadi imunitas kita jadi rendah. Ya, jadi ini ibu-ibu tentu membaca data loh ya. Data di luar ini yang jarang dipublish itu, yang sering dipublish itu ekonomi turun gitu ya, macam-macam kematian kayak begini. Tapi kita apakah tidak membuka data bahwa angka pengajuan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama itu naik hampir 100%, Bu. Itu artinya kehamilan di luar nikah tinggi sekali dengan pembelajaran online. Karena tidak semua orang tua bisa mengawal anak-anaknya. Dan ini kerugian yang luar biasa, kerapuhan rumah tangga. Selama masa Covid itu angka perceraian juga naik. Naiknya persentasenya sangat tinggi. Nah, jadi saya kira ini juga perlu karena keberadaan anak di rumah itu kadang-kadang membuat suami istri yang tadinya bertengkar sekali seminggu menjadi tiap hari. Iya kan? Saya pribadi bersyukur karena status saya sekarang ini sekolah. Saya tidak membayangkan kalau sekarang ini saya tidak sedang sekolah. Saya bisa tiap hari melototi WA anak-anak atau game. Itu pun kita harus berantem tiap hari. Pokoknya 2 jam. Hanya 2 jam. Lebih dari 2 jam, udah kita keras-kerasan. Tidak ada pilihan, Bu. Kita tidak rela anak-anak kita ini cara berakidah, cara beragama, cara bersikap, bertutur kata dikendalikan oleh online. Maka ya mohon izin Pak Khairil, saya tidak setuju kalau TK kita ini terlalu lama menikmati masa lockdown, karena itu cara pendidikan yang sama sekali tidak ideal. Tidak ada ceritanya dalam Quran orang itu pendidikan online itu nggak ada, apalagi penanaman karakter dan akidah. Gimana? Balonku ada 5, pakai Zoom opo? Zoom. Ngajarkan lagu kayak Zoom. Jadi menurut saya ini segeralah kita ini mudah-mudahan momentum Sawalan ini ya kita semua bisa meneguhkan kembali. Jadi sudah sebulan kita bertakorup kepada Allah, masa sih Allah tidak lebih menyayangi kita? Termasuk juga anak-anak kita itu ya. Jadi ini juga harus menjadi satu kesadaran bersama. Dan ibu-ibu juga kalau di sekolah nggak seru toh kalau nggak ada anak-anak itu, ya, ngajar jin gitu loh kayak. Jadi, waduh, kayaknya pahalanya agak berkurang juga itu.
Saya kira Rokib Atid itu cerdas sekali ya. Masa ngajarkan online dengan tidak online sama, saya kira beda. Offline itu mesti pahalanya lebih banyak. Ya kan? Online jenengan nggak pernah dipipisi anak-anak. Ya tak? Kalau offline, oh itu pahala sendiri ya tak? Jadi justru kita harus kangen itu suasana-suasana kayak gitu. Jadi ibu-ibu, nanti kalau ibu-ibu kita pengurus memutuskan offline, saya kira bismillah lah. Yang penting kita jaga. Kita jaga. Nah, kemudian juga kesyukuran kita ibu-ibu sekalian, ketika kita dalam suasana seperti ini, saya kira ada banyak saudara kita yang menderita. Paling nyata di depan mata kita kan orang-orang Palestina. Ya kan? Ini juga harus kita ingat ya, saudara-saudara kita di Palestina, kita dalam suasana sejuk kayak begini, mereka hidup di bawah suara rudal, suara pesawat ya, pembunuh dan seterusnya itu. Nah, di negeri Arab ini kayaknya tidak punya mekanisme sosial, Bu. Seperti Syawalan ini kan satu mekanisme yang berlanjut. Kayak cari tadi ikrar Syawalan, jenengan keliling negara Arab nggak ada. Makanya orang Arab itu kalau berantem, kalau konflik mesti perang. Kalau perangnya Palestina sama Yahudi ya masih terhormat, tapi kalau perang sesama Muslim itu kan malah. Tapi setahu saya pernah tinggal di negeri Arab. Orang Arab itu kalau konflik, kalau nggak sampai berdarah itu nggak mantap. Karena tidak ada, Bu, mekanisme kayak gini Syawalan itu. Jadi ini jangan dianggap remeh loh. Jadi kalau di Saudi itu kalau orang mati sendirian kecuali keluarga dekat. Tembok rumahnya tinggi-tinggi, kemudian interaksi sosial. Kalau kita kan susah, Bu. Jadi ini kita harus syukuri. Maka Syawalan ini walaupun kita secara sebagian ibu-ibu kita hadir di sini, tapi ini suatu kesyukuran kita bagaimana Allah merawat silaturahim, jalinan kasih sayang di antara kita ini. Dan Allah menyatakan kasih sayang itu diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahim. Maka siapa yang terus menyambungkan tali kasih sayang, cinta kasih sayang sama mereka, maka Allah selalu menyambungkan kita dengan rahmatnya. Nah, saya berpikir apalagi dengan Ribon ya, istilahnya itu yayasan lahir kembali. Jadi ibu-ibu sudah tidak lagi dibiarkan berdarah-darah sendirian. Jadi saya kira kelahiran yayasan ini harus sangat positif kepada pengembangan TK dan kelompok bermain kita. Ya, ini kita harapannya demikian. Nah, para ibu bapak yang saya muliakan ya, saya akan menyampaikan beberapa poin saja ya terkait dengan ibadah Ramadan yang beberapa waktu lalu kita sudah laksanakan. Pertama, mengapa ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, itu menjadi ucapan yang sangat melekat di internal umat Islam. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Itu ucapan yang memang oleh para sahabat diucapkan. Lalu kemudian secara sosial dan budaya ucapan itu bertambah di masing-masing negara. Orang Arab biasa meneruskannya kullu amin wa antum fi khair. Sepanjang masa semoga Anda selalu dalam kebaikan. Itu enggak ada ucapan dalam bahasanya Nabi atau sahabat, tapi itu ucapan semacam kultural saja. Nah, di Indonesia ada juga minal aidin wal faizin wal makbulin. Nah, itu juga bahasa kultural, Bu. Enggak usah dicari dalilnya. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang menang begitu, orang-orang yang kembali kepada fitrahnya dan orang-orang yang diterima amalnya. Nah, mengapa ini penting? Ibu bapak sekalian,
tidak seorang pun di antara kita yang pernah tahu apakah sholat kita, zakat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, pengabdian kita diterima oleh Allah. Kita tidak pernah tahu. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha membaca ayat ke-60 surat Al-Mu'minun, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Jadi orang-orang yang mendermakan apapun yang mereka miliki, bukan hanya harta, bahkan juga nyawa. Mereka rebutan mati di jalan Allah. Tetapi orang-orang yang ibadahnya seperti ini, ketika mengingat kematian, mereka itu takut di mereka. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah orang yang banyak beribadah tapi takut mati, itu diam-diam mereka itu mabuk, diam-diam mereka itu berzina, diam-diam mereka itu mencuri? Kata Rasulullah, tidak. Justru mereka itu adalah orang yang banyak menunaikan sholat, banyak menunaikan sedekah, banyak berpuasa. Tetapi yang membuat mereka takut itu jangan-jangan semua itu ditolak oleh Allah. Ulaika yusari'una fil khairat. Justru itu adalah karakter orang yang gemar melakukan kebaikan. Jadi samalah dengan kita juga nggak tahu apakah pengabdian kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Nah, ini kan rugi betul, Bu. Makanya ucapan taqabbalallah itu tidak main-main. Jadi ibu-ibu nanti dan bapak-bapak kita semua jangan malas berdoa. Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah dari kami sholat kami, puasa kami, zakat kami, semua amal ibadah. Dan sempurnakanlah semua kekurangan kami dengan rahmat-Mu ya Allah, zat yang maha merahmati. Nah, ini penting. Nah, jadi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang saya muliakan, Al-Imam Abul Hasan orang ulama tabi'in itu beliau menceritakan bahwa para sahabat Nabi amilu wallahi bitta'at wajtahadu fiha walakinnahum yakhafuna an turadda alaihim. Jadi demi Allah, kata beliau, para sahabat Nabi itu kalau melakukan ketaatan mereka totalitas. Terus pokoknya ya luar biasa, tetapi mereka itu juga takut jika semua kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Nah, lalu beliau mengatakan innal mu'mina jama'a ihsanan wa khasyah. Ciri orang beriman itu gemar melakukan kebaikan tapi masih menyisakan rasa takut kepada Allah. Wa innal munafiqa, orang munafik, jama'a isaatan wa amna, gemar melakukan keburukan tapi merasa aman dari tipu daya Allah. Nah, cobalah lihat itu. Jadi orang-orang melakukan kerusakan dalam kehidupan ini itu memang lupa mati, Bu. Maka ini penting bagi kita, apakah semua amal ibadah kita, pengabdian kita, dedikasi kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi sia-sia, ya. Dan apalagi saya kira profesi seorang guru, ya, profesi seperti kita inilah, kita syukuri, Bu. Warisan para nabi itu tidak diserahkan kepada orang-orang syuhada. Padahal para syuhada itu tingkat derajatnya tinggi. Tapi coba ibu bapak lihat, ya, ma'an nabiyina was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Jadi kalau nanti di surga itu ada kelas-kelas, ada kluster gitu, yang tertinggi itu para nabi. Di bawahnya itu siddiqun. Siddiqun itu di bawahnya baru syuhada.
Di bawah syuhada baru solehin, orang-orang yang melakukan amal soleh. Nah, syuhada itu orang-orang yang menyerahkan nyawanya di jalan Allah. Pada saat dia mati menegakkan agama Allah, seperti orang-orang Palestina, dia menjadi syahid. Tetapi di atas itu bukan hanya mati pada saat dia menegakkan agama Allah, tetapi sepanjang hidupnya dia menegakkan agama Allah. Itu derajatnya lebih tinggi. Nah, siapa mereka? Insya Allah kita masih bisa di situ, Bu. Panjenengan kan tidak bisa sekarang tindak ke Palestina lalu berperang. Kan kurang kerjaan tuh. Dan tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Apa iya kita datang ke kedutaan Palestina, kita minta visa kunjungan, tujuannya berjihad, ditolak. Tidak mungkin. Tapi kita lihat semangat kita luar biasa itu. Termasuk saya pribadilah sama kawan-kawan Ustadz Bakhtiar Nasir, dan ada gerakan nasional itu. Salah satu kemarin itu di titik nol. Hanya saya diminta orasi, saya bilang saya agak kurang pandai kalau di depan. Jadi itu luar biasa. Nah, as-siddiqin itu orang yang menjaga agama Allah ini sepanjang hayat. Siapa di antara mereka? Ya para guru itu, para muallim. Makanya ketika Nabi mengatakan di dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya, para ulama itulah pewaris para nabi, bukan para syuhada. Hadisnya bukan asyuhada warasatul anbiya. Hadisnya justru adalah al ulama. Siapa yang masuk kategori para ulama itu? Tidak harus tokoh masyarakat. Para guru yang berilmu itulah ulama, yang mengajarkan kebaikan. Makanya Rasulullah menyatakan ya bahwa para malaikat itu yusalli ala muallimin nas al khair. Para malaikat itu turun ke muka bumi ini selalu mendoakan siapapun yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, jadi ini luar biasa loh profesi kita itu. Nah, profesi muallim itu kalau terus online itu enggak afdol itu. Ya toh. Malaikat itu kok ngajar online terus, itu malaikat juga ya nyatet enggak nyatet itu. Iya kan? Ya dicatat lah, tapi kan enggak maksimal gitu. Jadi kalau ada interval 1 sampai 10 online itu saya kira angkanya di 5 aja lah itu. Oh, jadi apalagi ngajarnya di ruang tidur di atas kasur, gimana? Masa mau disamakan dengan yang langsung nyeboki anak-anak gitu? Ya enggak sama. Nah, jadi ini penting ya ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Ini yang pertama. Mudah-mudahan semua pengabdian kita ini diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu ketika naik ke atas mimbar. Jadi Masjid Nabawi itu ada mimbar di situ, tangganya itu 3, 1, 2, 3. Nah, beliau duduk di tangga keempat kalau khutbah. Nah, ketika naik ke tangga pertama, tiba-tiba beliau berhenti dan seketika beliau mengatakan amin. Tapi sahabat nggak ngerti amin apa. Naik kedua berhenti amin, naik ketiga berhenti amin. Selesai beliau turun, beliau ditanya oleh para sahabat, untuk apa engkau amin wahai Rasulullah? Rupanya malaikat Jibril datang kepada beliau dan Jibril mengatakan, terlaknatlah orang yang jika orang tuanya masih hidup dan orang tuanya yang masih hidup itu kok tidak sempat dijadikan pintu masuk surga. Orang tuanya disengsarakan, dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Celaka orang itu, kata Jibril. Nabi mengatakan amin. Doanya buruk sekali. Yang kedua, celakalah orang yang masuk ke bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Ini juga orang yang celaka, kata Rasulullah amin. Nah, orang celaka ketiga itu orang yang jika Nabi Muhammad disebut, dia tidak mau mengucapkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pertanyaannya, kalau kita membuat list dosa kita,
Ya dosa kepada Allah, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada tetangga, dan kepada siapapun. Kita bikin itu list dari 1 sampai 100. Mana kira-kira dari daftar dosa itu yang kita yakini diampuni Allah? Karena ciri itu tidak dilakukan kembali. Dan kalau dosa itu berkaitan dengan hak Adam, maka itu harus dikelirkan dulu. Jadi nggak ada ceritanya kalau pernah merusak kehormatan orang lalu diselesaikan dengan taubat, nggak bisa, harus datang minta maaf. Padahal hadis Nabi tentang puasa itu kan sama itu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang puasa Ramadan penuh keimanan, penuh rasa harap pada Allah, dosanya diampuni. Hadis yang lain berbunyinya man qoma Ramadan. Siapa yang menghidupkan hari Ramadan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Yang satu lagi khusus, man qoma lailatal qadri. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan ingat, Lailatul Qadar tidak harus di masjid. Ya, bahkan ibu-ibu nggak usah risau. Ya, ada hadis dari Al-Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, ya, seseorang yang dalam kurung, dalam suasana sehatnya, suasana mukim di kampung, di tempatnya, tidak bepergian gitu, biasa sholat malam, biasa puasa dan lain-lain. Suatu ketika dia terhalang karena bepergian, karena sakit, maka Allah catatkan bagi dia lengkap pahala itu. Jadi hadis Bukhari itu dijelaskan lagi oleh hadis dari Al-Imam An-Nasai, seseorang yang biasa bangun malam, kata Rasulullah, lalu suatu malam karena capek sekali menyiapkan bahan ajar online gitu, ini ibu-ibu ketiduran, dia Mbak Mar ketiduran, tapi biasanya dia sholat malam. Nah malaikat itu datang ke situ. Pas dilihat ternyata Mbak Mar ketiduran. Kata Rasulullah, dicatatlah buat dia itu pahala sholat malam walaupun dia nggak sholat. Sementara tidurnya itu sodakoh dari Allah. Enak loh Bu. Ini sama dengan panjenengan. Nih Bu, guru kita Bu Suti biasanya sholat duha. Rutin sholat duha. Suatu hari halangan, haid. Walaupun hari itu tidak sholat duha, tapi biasanya saat suci dia sholat duha. Hari-hari dia haid, mungkin seminggu 10 hari, itu sholat duhanya itu dapat pahala loh. Enak banget. Itu Nabi menjelaskan kayak begitu. Jadi jangan risau. Saya tidak sempat iktikaf. Ada banyak amal soleh. Iktikaf itu salah satu saja cara untuk mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Jadi makan sahur itu kan belum waktu fajar Bu. Jenengan menyiapkan makan sahur untuk bapak, untuk anak-anak, untuk keluarga. Itu juga amal soleh. Nah pertanyaannya adalah, dosa apa yang kita yakini diampuni oleh Allah? Sederhana saja. Saya punya dosa nih kepada suami. Udahlah, Allah pahamlah dosa itu apa. Kita catat. Kalau ingin tahu dosa kepada suami itu diampuni Allah, besok diulangi apa enggak? Kalau diulangi berarti enggak diampuni. Begitu juga seorang suami. Dosa saya kepada istri saya X gitu. Dan saya yakin ini adalah dosa. Lalu saya masuk ke bulan Ramadan. Bagaimana caranya agar saya tahu dosa itu diampuni oleh Allah? Apakah saya mengulangi atau tidak? Tapi kalau saya memperlakukan istri saya dengan dosa yang sama, yakinlah Allah tidak mengampuni dosa itu. Jadi sederhana sekali. Karena salah satu ciri dosa itu diampuni oleh Allah, dosa itu tidak diulangi. Jadi kalau terpaksa melakukan dosa, cari variabel yang lain. Cari dosa yang lain. Ayo. Cari kalau terpaksa. Saya pingin, kayaknya kita susah juga nih suami istri memendam terus. Ya tapi jangan ulangi yang kemarin. Kalau diulangi yang kemarin, maka nanti dia akan bertumpuk dan akumulasinya itu susah diampuni Allah. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena gunung yang besar itu kata para ulama kita terdiri dari kerikil-kerikil kecil.
Tapi kok kerikil ditumpuk jadi Merapi, Bu. Nah, kalau sudah jadi Merapi dihancurkan susah. Dosa juga sama. Ya, sekali waktu hal-hal sepele, ibu marah kepada bapak, bapak marah kepada ibu, ya malaikat memaklumi. Tapi kalau yang sepele itu terus berulang, nanti melekat. Sehingga tinta malaikat itu susah di delete itu, dihapus. Nah, jadi yang kedua ini penting. Mengapa saya katakan demikian, Bu? Karena kalau kita ini hidup, dosa masih ada, kayaknya sulit kita ketemu baik-baik dengan Allah itu. Saya bacakan beberapa. Adam coba alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kurang apa Nabi Adam? Ngaku di depan Allah, ya Allah, kami zalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, ini kami pasti merugi. Nabi Nuh, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Nabi Nuh. Kita lihat Nabi Nuh, seorang nabi, ya Allah, jika engkau tidak mengampuniku dan tidak menyayangiku, pasti aku rugi. Ibrahim, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati. Nabi Ibrahim pun juga begitu kekeh agar dosanya diampuni oleh Allah. Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Para nabi itu jujur mengakui dosa-dosanya. Siapa nabi yang masuk ke perut ikan? Nabi Yunus. Ya. Coba kita lihat Nabi Yunus kayak gimana doanya, Bu. Nah ini gara-gara online doa lupa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa lupa ini? Karena online-nya kepanjangan. Kalau enggak online mesti di depan anak-anak, wah itu beraksi panjenengan. Nah ini doa pun. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi para nabi loh, Bu. Para nabi begitu kekeh mereka agar dosanya diampunilah kita gimana. Kemudian pelajaran berikutnya, selalu Rasulullah menyatakan, lah kita disapa Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian tadi hadis saya baca 3, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Yang kedua, man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Yang ketiga, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban. Nah, apa maknanya? Mengapa berulang kali Rasulullah SAW bahkan Allah menyapa kita dengan kata iman? Nah, ini seharusnya pelajaran moralnya itu, iman itu bukan hanya terkait dengan amal ibadah kita secara praktis, kita sholat, kita zakat, kita puasa, tetapi bagaimana iman itu sudah menjadi cara pandang hidup kita. Seringkali kalau kita ketemu dengan teman-teman, sudahkah profesi kita ini imanan wahtisaban? Kira-kira kan bahasanya gitu, barang siapa yang menjalani profesinya imanan wahtisaban. Nah, gimana profesi itu imanan wahtisaban? Itu saya ingin sampaikan. Kita ini kan ujungnya pengen masuk surga toh, Bu. Kecuali yang nggak mau. Tapi saya yakinlah kalau guru TK Budi Mulia itu mesti cita-citanya juga masuk surga. Ya. Bagaimana contohnya? Cara gampang yang masuk surga itu memang menjadi mati syahid. Tapi di Indonesia gimana kita mati syahid? Enggak ada perang fisabilillah kok. Belanda sudah pergi. Orang Cina juga memerangi kita tidak langsung toh. Dan jenengan gimana? Apa tiba-tiba jenengan meledakkan bom? Belum tentu mati syahid. Orang negeri ini aman damai kok. Kalau orang Palestina jelas, Bu. Dia didatangi serdadu Zionis, dia dibom, dia dirudal, jelas. Tapi kalau kita di sini, cuman gimana caranya agar kita hidup ini fisabilillah. Nah, suatu hari Rasulullah dan para sahabat melihat anak muda. Anak muda ini begitu semangat pergi ke tempat kerja, bukan ke medan perang. Waktu itu tidak ada perang, masa itu terjadi. Lalu para sahabat bilang begini, wah indah sekali jika anak muda itu antusias pergi ke medan perang.
Nabi mengatakan, kalian jangan ngomong seperti itu. Anak muda itu memang tidak ke tempat perang, tetapi ke tempat bekerja. Tidakkah kalian tahu, kata Rasulullah, anak muda itu punya orang tua yang sepuh, yang masuk usia senja, dia cari nafkah untuk menghidupi orang tuanya, fahuwa fi sabilillah. Jadi cari nafkah untuk orang tua yang kita rawat itu fi sabilillah. Yang kedua, kalian tidak tahu anak muda itu punya anak-anak kecil yang dia asuh, dia cari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya, fahuwa fi sabilillah. Atau ketiga, dia tidak punya orang tua, tidak punya anak yang dia nafkahi, dia mencari nafkah untuk menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak minta-minta, maka fahuwa fi sabilillah. Jadi panjenengan dan kita semua jangan lupa berniat. Ya. Ibu Suti dari selatan jauh ke situ, ke sini itu naik mobil atau kendaraan, jangan lupa pasang niat. Kalau terjadi apa-apa di jalan, nauzubillah, kita fi sabilillah. Ya, Mas Harto seorang penjaga sekolah, masih enggak? Mas Harto ya kan? Kan enggak tahu kita apa yang terjadi pada malam hari itu. Tahu-taunya ada malapetaka. Lah kalau kita enggak niat sejak semula kan eman-eman. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, kullu amrin zibal la yubda'u bil basmalah fawaqta. Jadi semua urusan yang penting dalam hidup kita, kalau tidak ada asma Allah di situ, putus dari rahmat Allah. Jadi tidak main-main, kita ini para syuhada, tapi ini jarang dirasakan. Karena apa? Persepsi masyarakat kita kalau orang mati syahid itu harus pegang bedil. Enggak. Itu para guru, itu mati fisabilillah. Walaupun mati kita tidak perlu dimakamkan dengan pakaian kita, enggak. Ya kan? Sama dengan para tentara kita yang latihan di kapal selam Nanggala 402. Ya. Pada bulan puasa meninggalkan anak, istri, dibekali oleh istrinya makan sahur. Tahu-taunya rupanya itu pertemuan terakhir. Tapi Rasulullah kan sudah memberikan jaminan. Meninggal dalam keadaan tenggelam, terbakar, mati di reruntuhan. Saudara kita di Palestina, itu tidak diberitahu gedung mana yang dibom. Tapi ibu-ibu kan melihat gedung-gedung yang dibom itu. Dan Israel, Yahudi ini kejam. Jadi ada orang bertanya, kenapa yang mati orang sipil? Karena orang Yahudi itu targetnya menghabisi orang sipil itu. Mestinya Bu, ketika mengirim rudal itu kan harusnya dikirim ke tempat-tempatnya Hamas itu misalnya. Tapi malah dikirimkan ke kampung-kampung, ya pasti yang mati. Maka tentaranya nggak kelihatan ada yang mati. Karena Yahudi tidak membunuh tentara. Yang dibunuh siapa? Ya masyarakat muslim itu. Wong targetnya ngabisi orang muslim kok. Makanya kita lihat yang mati siapa ya? Ibu-ibu. Jadi dari 200 lebih yang mati itu, sebagian besar itu ibu-ibu sama anak-anak. Karena mereka tidak diberitahu gedung mana yang mau dan ingat loh, rumah di sana kayak rumah kita Bu. Jadi rumah di negeri Arab itu umumnya kayak apartemen besar, nanti di situ ada berapa. Jadi kayak kita kan kayak kampung Banteng ini sedogan gitu, ada RT RW, di sana enggak ada. Negeri Arab itu enggak seperti kita. Mereka bikin satu apartemen besar tapi di situ 100 kakak. Bayangkan kalau kemudian dibom begitu saja. Tapi indahnya Rasul mengatakan orang mati dalam reruntuhan pun juga fi sabilillah. Nah jadi saya pikir kalau kita orang Indonesia ini tidak mati fi sabilillah itu kebangetan. Enggak, karena kita kan cuma pasang niatnya itu toh Bu. Maka saya kira ke depan TK kita ini harus dihiasi, termasuk pondok inilah, beberapa kata inspiratif yang mengingatkan kita bahwa kita bukan semata-mata untuk bekerja dan berprofesi, tapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Jadi dulu Pak Said almarhum, saya tanya di sini Mbak Mar, Bang Said, Bang, waktu itu usia beliau menjelang meninggal, dilalah waktu itu, kan menjelang Muktamar 2015, beliau masuk kemana-mana, saya tanya Bang Said ini kan usianya sudah tidak muda, mau memasuki 63, menjelang meninggal. Apa yang membuat Bang Said ini semangat? Kok masih keliling Indonesia ngopeni petani, ngopeni nelayan, ngopeni tukang becak?
Dia bilang, Ustadz, saya itu cita-citanya sederhana karena beliau tidak menikah kan, Pak Hayat. Saya pingin kalau meninggal dunia itu banyak yang mendoakan. Cita-citanya sederhana. Kalau saya meninggal dunia banyak yang mendoakan. Mungkin beliau sadar beliau waktu itu tidak menikah dan sampai akhir hayat. Terus saya tanya waktu itu Mbak Mar, Bang, apa cita-cita Bang Said kalau sudah purna, sudah pensiun dari UMY? Dan belum tercapai cita-cita itu sampai sekarang. Ustadz dia bilang, kalau nanti saya sudah pensiun dari UMY, saya mau pulang ke Saparua. Nanti di Saparua itu saya akan bikin TK kayak begini, dan kalau setiap pagi saya ingin ngelihat anak-anak itu menyanyi, anak-anak itu beraktivitas. Itu cita-cita hidup beliau. Dan setahu saya jarang tokoh Muhammadiyah yang wafat seperti bagaimana Bang Said nggak punya anak. Tapi Bu, ketika beliau meninggal, saya talkin beliau itu sejaman itu. Suasana apa itu emergensinya kan lama itu ya. Itu kita sudah siapkan darah 9 kantong, santri kita kerahkan ke PMI, tapi itulah satu tetes pun 9 kantong yang sudah kita jajarkan itu sama dokter nggak ada yang masuk. Memang jalannya itu. La ilaha illallah itu sejam lebih itu saya talkin itu, meninggal dunia beliau. Tapi siapa yang menyangka ya, kita waktu itu bingung, telepon Pak Amin gak megang HP, telepon Pak Muhyiddin HP-nya mati ibu itu, dua-duanya tak telepon, ibu sama bapak saya telepon, ini mau gimana gitu ini, saya sendiri waktu itu di sana, Mas Gupron belum datang Pak itu, terus kemudian pokoknya bingung itu, sementara keponakan beliau mengatakan manut ke kita itu, wah itulah kemudian kita baru suasana itu ya sudah bismillah kita semayamkan kalau disemayamkan di sini kesulitan mobil keluar masuk, udahlah di Cikditiro. Itu Bu, saya belum pernah melihat ada jenazah yang dikawal oleh berapa ratus orang itu nggak tahu dari mana orang itu datang. Ada yang pakai celana pendek, ada yang pokoknya tukang beca, asongan itu pada ngumpul di Sarjito jam 3 dini hari itu. Wah ini saya bilang cita-cita Pak Said ini tercapai. Jadi terus terang itu saya kira semangat itu harus ada. Kalau enggak sekarang kan dunia sekular betul. Bahwa hidup itu hanya di sini dan pendapatan itu hanya apa yang didapatkan di sini. Lepas dia dari berarti kita belum imanan wahtisab. Dan saya termasuk yang yakin. Ya jadi karena saya mengawali kalau Pak Prapto meninggal saya sudah ke sana, beliau sudah meninggal. Tapi kalau Pak Yunhar sama Bang Said betul-betul saya saksikan itu. Jadi gimana akhir hayat beliau termasuk Pak Yunhar malam suntuk malah itu. Jadi malam itu ya semuanya sudah kalimat thayyibah itu. Pak Yunhar saya pandu demikian dan seterusnya itu. Jadi iya ya mau cari apa ya. Kalau jabatan beliau sudah jadi tokoh majelis ulama, tapi tetap saja itu sudah enggak ada lagi tuh. Jadi yang kita pantun, apa yang saya pandu itu la ilaha illallah ya hayyu ya qayyum, kayak gitulah. Jadi guru-guru TK ini Bu, saya usulkan sering-seringlah ngelihat orang mau mati itu, biar kita ini sadar Bu. Jadi sekali waktu piknik gitu kemana? Ke ICU. Jadi rihlahnya itu jangan ke taman kalau sama anak-anak enggak apa-apa Bu, ke Kiai Langgeng enggak apa-apa, tapi kalau guru-guru nanti saya yang pimpin. Kemana kita ini sekalilah satu semester kita ingin melihat rihlatul maut gitu. Kemana? Ke Sarjito. Di mana ya? Di ICU. Biar kita ini bersyukur ya. Jadi saya kira ini imanan Bu. Jadi apalagi ihtisaban itu ngarep dari Gusti Allah. Sekarang kalau ngarep ke manusia yakinlah kecewa. Lulu ngarep ke saya kecewa, saya ngarep ke dia juga mesti kecewa. Maka satu-satunya harapan kepada Allah. Mana manusia sempurna Bu? Ke anak pun juga sama. Jenengan ngarep anak semua ikut, enggak. Lah buktinya saya sama Muhammad tiap hari berantem, hanya handphone. Karena nggak ada pilihan. Saya enggak mau kamu dikendalikan, enggak mau saya. Tapi itu kan siap berapa orang tua yang bisa berani kayak gitu? Enggak banyak juga Bu. Karena keluhan sekarang besar sekali nih Bu. Apalagi yang sibuk-sibuk. Saya sekarang full time di rumah 24 jam. Pengajian pun hanya online, kecuali di sini kita ketemu. Nah, jadi
Ibu bapak sekalian, imanan wahtisaban ini penting kita transformasikan di dalam kehidupan kita. Kemudian terakhir, ya sekalian, Nabi pernah berkeluh kesah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Quran ini gimana harus menjadi inspirasi kita. Maka saya berpikir TK dan pondok kita ke depan itu kita ingin jadikan, ini kan suasana sudah indah sekali gitu ya, kita perindah lagi dengan apalah begitu, tetapi bukan hanya fisik, tapi bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi satu apalah Bu ya, satu nuansa ya. Saya tidak tahu, saya kira kalau itu banyak Mbak Maria bisa kita cari. Tentu anak-anak kita tidak paksa, tapi gimana mengakrabkan mereka dengan Al-Quran. Apakah ada game-game yang kemudian begitu, saya kira itu udah banyak sekali Bu sekarang. Game-game yang menginstalasi Al-Quran bukan hanya kognitif, tetapi cara bermain, cara apa gitu. Saya kira ini perlu juga kita pikirkan. Saya berpikir ke depan itu ada satu studio gitu ya. Mungkin model-model ISQ, sisi emosional anak-anak kita ini kita masukkan mereka satu ruangan, dan itu bisa Bu kita lakukan. Nanti ada film apa, tetapi di situ tentang Al-Quran, keajaiban ciptaan Allah dan seterusnya. Saya kira ini penting. Ini tentang Al-Quran, tentu bagi kita semuanya juga demikian. Nah, tentang guru-guru kita, saya kira juga pembinaan guru kita ke depan harus terstruktur terutama dengan Al-Quran, termasuk juga ini Mbak Mar, pembinaan orang tua murid. Saya kira kita harus punya kurikulum Bu. Jadi saya kira kita harus berjuang betul. Jadi pengajian pembinaan orang tua tidak sporadis, tapi kita sudah punya kurikulum. Dan insya Allah kita punya teman-teman kita sendiri di pondok ini yang memang punya kompetensi. Misalnya agamanya nanti saya, nanti sisi parentingnya ada Pak Sus yang memang psikolog, kemudian ada nanti urusan-urusan lain, kita bisa saling bersinergi. Jadi saya kira semangatnya yayasan itu di reborn itu, dilahirkan kembali, saya kira. Nah saya kira ini saja ya. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti secara online ya. Jika barangkali materi yang saya sampaikan ini lebih kepada saya ngobrol sajalah dengan ibu-ibu yang ada di sini ya. Jadi yang terakhir itu adalah Al-Qur'an. Jadi bagaimana inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun au alqassam wa huwa syahid. Jadi Al-Qur'an ini akan bermanfaat bagi kita kalau kita, akal kita, mental kita ini sudah disiapkan. Anak-anak ini nanti kita siapkan mereka cara bermain, cara apa yang dekat dengan Al-Quran. Saya kira ini modal yang sangat besar. Dan kita harus ingat bahwa sesungguhnya yang akan mempengaruhi hidup mereka di masa depan itu lebih dominan apa yang mereka alami di masa kecil. Bukan ketika mereka masuk Gajah Mada, bukan ketika masuk di, itu saya kira bagian kecil. Nah inilah porsi yang harus kita ambil di, dan sinergi itu akan terjadi dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Ibu Bapak sekalian, sekali lagi mudah-mudahan Allah mengabulkan semua amalan ibadah kita, dan terutama kelompok bermain kita, TK kita, kemudian pondok kita ini, termasuk juga nanti laboratorium dakwah semakin berjaya. Dan juga saya ingatkan kembali Bu, ke depan untuk hal-hal yang bersifat IT itu sudah ada tim. Jadi jenengan tinggal WA sajalah kapan di tim IT-nya sudah terbentuk, dan selama ini kita menggunakan itu. Tentu juga sama konsultannya ini iFrame, Mas Pani itu santri sini. Iya. Jadi insya Allah itu nanti produk apapun, termasuk websitenya Bu. Websitenya itu saya kira nanti itu sudah dibuatkan, tapi saya kira kontennya jenengan yang ngisi itu. Saya membayangkan website kita itu, yang pondok itu saya ngisi, nanti ada 3 itu, ada Labda, ada pondok, ada TK. Nanti TK kan kontennya yang jenengan. Jadi saya kira ini perlu ya, karena kan dunianya sudah dunia digital.
Ya, monggo kita akhiri dengan tadi disuruh berdoa enggak? Oke. Ya, akhiri majelis kita dengan sama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana tadarru'ana tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir ya mujibas sa'ilat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin ra'atina. Allahumma fasin baini aydina wa yamin shimalin fawqina wa na'udzubika an nuqtala min tahtina. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya kepada beliau yang terhormat Ustadz Fatur Rahman Kamal LC yang telah begitu banyak memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang mungkin ada yang belum kita dapatkan, yang kita tahu, yang kita dengar pada pagi hari ini. Alhamdulillah tentunya sangat bermanfaat sekali Ustadz, terima kasih sekali lagi. Kemudian kami mengucapkan sugeng kondur apabila mungkin nanti ada acara selanjutnya. Ya, terima kasih. Kesimpulannya pada pagi hari ini adalah kita harus banyak-banyak berdoa ya Ustadz, banyak bertobat, niatkan semua karena Allah. Semoga pemerintah dan Allah khususnya segera membuka pendidikan di tahun ini, di tahun 2021-2022 dan selanjutnya secara tatap muka ya Ustadz, agar kita benar-benar berjihad di jalan Allahnya secara nyata, tidak tanggung-tanggung, meskipun kita tidak bisa ke sana dan mungkin tidak mungkin ya Ustadz kita ke Palestina. Ya disinilah kita berjihad, jihad kita di sini bersama anak-anak, bersama keluarga. Semoga di akhir hayat kita husnul khotimah ya Ustadz. Begitu, karena prinsipnya untuk apa kita hidup di dunia ini jika tidak untuk beribadah kepada Allah SWT. Begitu ya. Mungkin itu sebelumnya ada info, mungkin kami tidak tahu ada berapa wali murid yang ikut aktif pada pagi hari ini. Ada berapa Mas? Ada berapa Mas? 29. Oh ya. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap keluarga besar wali murid kelompok bermain dan taman kanak-kanak yang telah mengikuti secara virtual Zoom Syawalan pada pagi hari ini. Ada beberapa info yang mungkin pada hari ini telah mulai aktif pembelajaran kita, liburnya telah selesai. Untuk selanjutnya mungkin nanti untuk tugas bisa kita sampaikan lagi, sudah siap nanti menerima tugas. Untuk info selanjutnya mungkin nanti akan kita umumkan berkenaan dengan acara yang terdekat, yaitu tutup tahun secara virtual. Mungkin nanti akan kita infokan lebih lanjut ke grup, karena kita lihat dari sekian murid jumlah 100 lebih hanya 21 ya yang aktif ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf lahir batin, dan juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para wali, juga para pengurus yayasan dan juga pengurus TK, hanyalah minta maaf yang sebesar-besarnya.
Marilah kita tutup acara Syawalan pada pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.